Oke, kami kembali teman-teman. Oke, tinggal tunggu Mbak Santi. Sembari menunggu Mbak Santi, Leo boleh kenalan. Oh, kenalan, kenalan. Ya biar kenal toh, silahkan. Ya, oke ya, perkenalkan nama saya Regilio, pelayanan di GKI Coy dan Solo ya. Wah, mantap. Tiga orang dari Solo nih, Mbak Santi, Mili, Leo semuanya dari Solo. Dan Mm. aku ke diri sendiri. Jadi minder nih, nggak punya kuasa. Wah, Oke, seperti tema kita ya, kamu akan menerima kuasa, you will receive power. Nah, kita akan mendiskusikan apakah kita bisa menyalahgunakan kuasa yang kita terima dan bagaimana cara menerimanya dan kuasa apakah yang akan kita dapatkan ya ketika menerima kuasa itu. Stay tune sampai akhir, teman-teman boleh banget ikut berdiskusi ya, ngobrol bareng dengan kami. Nah, sekilas aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Yud ya. Siapa tahu dari teman-teman baru pertama kali join di live Instagram Sabda Yud ini. Jadi Sabda Yud adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik yang relate dengan anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Yud, teman-teman. Kiranya teman-teman boleh enjoy malam hari ini. Langsung saja, karena sudah waktu ya, terus berjalan. Kita berdoa memulai diskusi kita. Leo boleh berdoa? Oke, ya, mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur ya Tuhan atas waktu kesempatan pada saat ini. Kami bersama-sama akan berdiskusi mengenai kuasa dan mengenal lebih dalam mengenai kuasa-Mu. Tuhan berkati dalam diskusi ini, biar banyak orang boleh terberkati melalui diskusi ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you banyak. Leo, sekali lagi teman-teman di rumah silahkan ikut berkomentar ya nanti ketika kami ngobrol, ketika kami diskusi, berikan pernyataan maupun pertanyaannya. Silahkan banget kalian ikut join. Nah, teman-teman berbicara tentang power atau kuasa, kayaknya semua kita manusia itu memerlukan gitu kan. Kalau nggak ada power rasa-rasanya kita tuh jadi minder atau nggak berani melakukan hal ini, hal itu, dan lain-lain gitu. Tapi juga di sisi lain nggak jarang power itu sering disalahgunakan. Nah kan, sering orang semena-mena dengan power karena memiliki power sehingga bisa menindas yang lain terkadang itu terjadi. Nah, ini pertanyaannya, jadi gimana sih sebenarnya power itu baik atau buruk gitu menurut teman-teman? Silakan. Ya, oke. Dari aku, Mas Rey, sebenarnya apa sih power itu? Kalau aku lihat dari KBBI, power atau kuasa itu artinya kemampuan, kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu, mempengaruhi juga bisa, mengatur juga bisa. Jadi eh, bisa juga mengatur orang ataupun peristiwa ataupun situasi. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kuasa itu baik atau buruk itu tergantung ya. Tergantung siapa yang memakainya atau siapa yang menggunakannya. Kalau digunakan secara bertanggung jawab ya kuasa itu baik. Tapi bagaimana kalau itu digunakan untuk seperti yang Mas Rey bilang tadi untuk menindas atau mengendalikan, berarti kuasa itu buruk seperti itu. Ya, Ya, baik. ya aku setuju juga sih dengan milih gitu ya. Jadi memang tergantung orangnya gitu ya. Apakah bisa memakai kuasa itu dengan bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi di satu sisi ya, menurut aku sih setiap orang itu memang butuh kuasa ya, butuh power gitu ya. Untuk mereka itu bisa punya rasa percaya diri minimal, terus juga mereka itu bisa melakukan segala sesuatu gitu. Jadi kalau memang orang nggak punya kuasa, nggak punya power ya pasti minder lah gitu ya. Mau melakukan apapun itu rasanya kayak ragu gitu, kok nggak percaya diri atau apa gitu. Jadi ya baik atau buruknya itu bukan masalah punya powernya sih menurut aku, tapi gimana dan apa tujuan memakai power itu. Ya, Ya, ngomongin power ya. Jadi, eh power itu memang sifatnya netral ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mili dan juga Mbak Santi ya. Jadi sebenarnya power itu memang sifatnya netral sih. Tapi memang di dunia ini ya secara umum memang kata power atau kuasa itu punya konotasi yang sebenarnya negatif. Cenderungnya negatif sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat itu bukan hanya berdasarkan orang pengalaman yang 1-2 tahun gitu. Ini sepanjang sejarah kalau kita lihat bahkan ada sebuah perkataan kalau kamu mau melihat asli seseorang, coba kamu kasih kuasa ke dia. Kamu akan lihat dia seperti apa, Hmm. seperti itu. Dia akan muncul aslinya seperti apa. Bahkan juga ada seorang ahli politik ya, dia mengatakan bahwa
power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu. Jadi orang yang punya power itu akan cenderung corrupt gitu, kayak kelihatan rusak, semakin kelihatan rusak. Nah, makanya itu kalau ada power yang absolut, kuasa yang benar-benar absolut gitu ya di dunia ini ya, kita ngomong dunia ini ya, itu dia mengatakan bahwa orang yang punya kuasa yang absolut dia akan terlihat, dia akan benar-benar kelihatan rusaknya seperti itu ya. Itu kenapa di pemerintahan kita itu tidak ada power absolute seperti itu ya. Salah satunya adalah menjaga itu gitu ya. Maka itu kuasa itu seringkali dikonotasikan dengan sebuah kontrol dan juga dominasi seperti itu ya. Lalu juga seringkali dikonotasikan dengan sesuatu yang ambisius dan juga egois seperti itu. Ini kita ngomongin dalam konteks yang umum, konotasi power itu seperti itu. Memang cenderungnya itu negatif, apalagi di dalam bidang politik seperti itu ya. Ya, menarik sih yang teman-teman sampaikan, apalagi kalau berangkat dari sumbernya gitu ya. Dan aku mau kembangkan juga gitu di macam-macamnya. Dalam artian dari mana sumber power itu gitu. Karena power itu banyak banyak macamnya gitu kalau kita kulik gitu. Asalnya dari mana sih ya? Contohnya kalau dalam konteks politik tadi ya asalnya dari rakyat yang memberikan kuasa sehingga yang Leo katakan nggak ada power absolut gitu karena rakyat bisa bersuara, bisa mengkritik dan segala macamnya. Rakyat dalam tanda petik lebih berkuasa gitu ya. Nah itu menariknya dan juga masih banyak sumber-sumber lain gitu. Contohnya kalau aku cari itu expert power, kuasa keilahian yang sumbernya tuh dari Allah gitu ya, dari ilahi gitu. Contohnya ya banyak lah intinya kemampuan-kemampuan yang tidak bisa dimiliki manusia biasa dalam tanda petik gitu atau juga dari diri sendiri gitu karena belajar karena pengalaman skill dan segala macamnya jadi macam-macam sih kalau berbicara tentang macam-macam power gitu ya itu dari gue Ya, ya. oke. Ya, setuju tadi Mas Ri bilang, jadi ada yang kuasa yang berasal mungkin dari luar, dan juga ada yang berasal dari dalam, bagaimana mengembangkan kemampuan. Tapi aku juga lihat tadi, aku sempat baca, terkait macam-macam power, kayak gitu. Nah, kalau lihat dari macam-macam power tuh ada dua kategori besar, kayak gitu. Tadi aku baca, yaitu yang pertama hard power, dan yang kedua itu soft power. Kalau hard power ini, eh mereka menggunakan kuasa itu dengan paksaan gitu. Jadi contohnya seperti kekuatan dalam militer, dalam ekonomi, dalam politik. Jadi memaksakan adanya kepatuhan atau ketaatan. Tapi kalau soft power ini mempengaruhi orang lain dengan daya tarik, dengan pesona ataupun wibawa. Jadi kalau yang soft power ini nggak ada paksaan. Ya mungkin itu sedikit. Ya, lu punya uang, lu punya kuasa ya. Ya, salah satu sumber kuasa tadi nambahin aja sih. Kalau salah satu sumber kuasa itu kalau kamu punya uang, kamu bisa punya kuasa. Seperti itu. Lo punya uang lo punya kuasa Itu real sih, real. Ya, aku nambahin dikit juga ya. Aku pikir orang itu juga kadang merasa punya kuasa itu ketika ada di dalam satu komunitas tertentu gitu. Apalagi kalau komunitasnya itu komunitas yang ini ya, diakui gitu ya, diakui keberadaannya. Atau mungkin komunitas ini kalau agak negatif gitu ya, maksudnya ini komunitas orang-orang yang berani nih, atau orang-orang yang apa namanya frontal gitu ya. Jadi kadang tuh kuasa bisa muncul dari komunitas atau jaringan sosial gitu. Padahal sebenarnya kalau dia sendirian gitu mungkin nggak merasa itu gitu ya, kuasanya nggak segede itu gitu. Tapi ketika nanti ada dalam satu komunitas kayak kebawa gitu. Ya, oke. Ya, aku setuju ya dari pembahasan kita. Jadi bukan kuasanya yang salah, ada kuasa netral, tapi bagaimana kita yang memperlakukan kuasa itu. Apakah kita bertanggung jawab atas kuasa itu atau kita lebih mengandalkan ego kita. Nah, dari yang kita bahas ternyata banyak sekali macam-macam tentang power dan segala manfaatnya kayak gitu. Nah, dan itu power itu perlu dalam diri manusia, termasuk kita sebagai anak-anak muda. Kalau kita bahas tadi secara umum, nah bagaimana menurut kakak-kakak dari konteks kekristenan, power dalam konteks kekristenan, apakah berbeda atau sama? Ya, kalau dari aku sih, kalau bicara tentang kuasa dalam konteks umum dan kekristenan pasti beda ya. Yang paling terlihat sih menurut aku dari sumbernya gitu ya. Tadi kalau sumber yang
kuasa secara umum tadi udah banyak ya teman-teman sebutkan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks kekristenan ini sumbernya itu adalah dari Tuhan gitu ya, melalui Roh Kudus gitu. Jadi ketika Tuhan sudah wafat, dia apa namanya bangkit gitu ya. Dan Tuhan itu kan menjanjikan seorang penolong gitu ya dalam hidup orang percaya. Nah, Roh Kudus inilah gitu yang menolong kita dalam keseharian, terutama kuasa untuk kita itu bisa hidup dalam kebenaran, kuasa untuk kita itu bisa melakukan hal-hal yang seturut dengan firman-Nya. Nah, ini yang sangat terlihat sih, terutama untuk melayani Dia. Ya. Nah, kalau tadi bicara soal Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi kalau nggak salah ya. Soal Tuhan mengutus ya. Jadi sebenarnya Alkitabnya cukup komprehensif ya kalau membahas soal power ya. Jadi ada sebenarnya dua kata besar yang cukup dominan yang sering dipakai dalam Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru mengenai kuasa gitu ya. Ada kata yang pertama tuh dunamis gitu ya. Yang kedua itu exousia. Jadi dunamis itu kalau kita ingat ada sebuah peledak yang kita sebut sebagai dinamit. Nah, dinamit itu dari asal kata itu dari dinamis. Nah, dinamit itu ini sebuah gambaran bagaimana dinamis itu besarnya seperti apa gitu ya. Dinamit itu alat sebuah peledak yang dipakai yang bisa membuat gunung itu bolong. Kalau kalian bayangkan sebesar apa kekuatan sebuah dinamit. Jadi sebelum orang mau membangun rel kereta menembus gunung, dia diledakin pakai dinamit gitu ya. Nah, itu sebuah gambaran analogis bagaimana dunamis itu ya. Dunamis itu adalah kekuatan, kuasa yang aktif itu kita bisa terjemahkan sebuah kekuatan gitu ya. Jadi dunamis itu kekuatan, tapi exousia gitu itu ngomongin soal authority gitu ya. Tadi ngomongin otoritas. Jadi power itu tidak bisa dilepaskan dari itu dua tadi ya. Sebuah kekuatan tapi juga otoritas dalam Alkitab menunjukin. Nah, ketika Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ketika mengutus para muridnya seperti itu ya. Nah, Tuhan Yesus pakai kata exousia gitu ya. Jadi dinamis. Jadi sebuah kekuatan yang Tuhan kasih gitu kepada para murid. Jadi itu jadi kalau kita bayangin analogi tadi bagaimana dinamik kekuatannya luar biasa bisa membolongi gunung. Nah, kekuatan yang itu sebuah gambar gunung itu tuh dikasih kepada para muridnya untuk bersaksi gitu. Jadi kuasa yang Tuhan kasih ke kita itu tuh bukan kuasa yang abal-abal yang gitu-gitu aja gitu. Itu sebuah kuasa yang gambarnya kuasa spiritual yang besar gitu untuk para murid itu untuk bersaksi seperti itu. Ya, betul. Sepakat sih kalau balik lagi semuanya dari Allah gitu. Dan bahkan kalau kita perdalam lagi, Allah yang dari mana, maksudnya Allah yang seperti apa ya, Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Paulus juga mengatakan Injil adalah kekuatan Allah, dalam artian firman Tuhan lah itu yang menjadi kekuatannya. Nah, itulah yang membedakan kuasa kekristenan dengan kuasa dunia, yaitu sumbernya tadi sudah ditegaskan dan tujuannya gitu. Tujuannya cenderung bukan untuk megah-megahan, mewah-mewahan, tapi untuk melayani, untuk membangun satu sama lain, dan yang terutama adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang harus menjadi kita mengerti sih. Kalau kita mempunyai kuasa untuk memuliakan Tuhan, ya itu berarti dari Tuhan gitu. Tapi kalau untuk memuliakan diri kita sendiri, ya berarti kuasanya atas usaha kita sendiri. Ya, oke. Ya, tadi itu nyambung ke ini. Oh, sudah. Oh, saya nggak kelihatan ya? Kak Leo boleh. Oh, sorry. Namanya dikit ya. Tadi soal ini ya, kuasa. Soal nyambung tadi tuh. Nyambung dengan pernyataan Andre ya, yang saya tanggapan ini. Karena, apa namanya, tadi ada paradoks di dalam ngomongin soal kuasa itu ada paradoks di dalam Alkitab gitu ya. Dimana Paulus sendiri dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ya ngomong bahwa justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu sempurna gitu. Ini lemah tapi malah kuasanya sempurna gitu. Jadi justru kuasa dalam Kristen itu bukan soal akunya, bukan aku tuh punya apa, saya tuh bisa apa. Tapi justru Tuhan pakai kelemahan kita. Dengan kelemahan kita tuh justru Tuhan tuh menunjukkan kuasanya, bukan karena kita bisa apanya seperti itu. Betul. Ya. Aku kalau lihat ya dari Alkitab sebenarnya banyak banget kisah tentang ya bagaimana kuasa itu. Dan aku lihat juga yang paling tertinggi kuasa sumber kekuasaan tertinggi yaitu Allah sendiri kayak gitu. Kalau kita lihat Allah punya kuasa yang luar biasa. Dia menciptakan dunia ini dalam Kejadian. Kemudian dia
mengatur segala isi alam ini. Dia bisa menghardik angin. Jadi banyak kuasa yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus punya, kuasa memberitakan Injil dan lain sebagainya. Dan kita sebagai anak-anaknya juga diberikan kuasa itu. Nah, alangkah kerennya kita ketika kita memiliki kuasa itu dan juga kita melakukannya. Ya, Oh iya, aku boleh. nambahin juga ya. Ya, aku sendiri juga ini ya melihat bahwa kuasa Tuhan itu bisa membuat orang percaya gitu ya, termasuk juga anak-anak muda Kristen gitu ya, untuk bisa tahan gitu ya dalam penderitaan gitu. Sebenarnya Ya. kalau dipikir-pikir anak muda tahan nggak sih sama penderitaan gitu ya? Kadang kan iya belum tentu juga gitu ya. Tetapi kalau melihat lagi gitu ya, kuasa Roh Kudus ini tuh bisa menolong kita untuk tahan gitu dalam penderitaan, bahkan dalam penganiayaan gitu ya. Banyak sekali gitu ya orang-orang percaya gitu yang demi iman gitu ya, karena beriman kepada Tuhan gitu, mereka juga dianiaya gitu ya. Tapi kuasa Roh Kudus di sini ini justru membuat kita itu tidak takut gitu ya. Jadi kalau di ini ya di 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8 gitu ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah gitu ya. Jadi di satu sisi dibuktikan gitu ya bahwa kuasa Allah itu benar ya, tadi kata Kak Leo ya, itu bukan kuasa yang sepele gitu ya, tapi ini benar-benar kuasa yang justru bisa membangkitkan kita bahkan untuk menjadi saksi Tuhan, beritakan Injil dan tahan gitu terhadap penderitaan. Ya, semoga anak-anak muda juga tahan ya. Betul, betul. Itu hal yang sangat dibutuhkan, ketahanan zaman sekarang. Iya. Ya, aku ya. Teringat juga satu tokoh Alkitab yang terkenal, tentunya kita semua kenal sih, gitu. Daud ya, Daud ketika menghadapi Goliat di saat orang lain menganggap dia terlalu muda, kecil, dan kalau dikatakan firman Tuhan kan kulitnya kemerah-merahan, tampan, kayaknya nggak cocok jadi tentara gitu ya, secara fisik gitu. Tapi dia menghadapi Goliat yang badannya sangat besar, jauh berkali-kali lipat daripada dia sendiri. Dan dia dengan yakin mengatakan di 1 Samuel 17 ayat 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Nah ini kalimat ini sungguh powerful gitu, bukan muncul dari dia, tapi muncul dari Allah, karena Allah memberikan kekuatan. Ya balik lagi itu, ketika Allah sudah memberikan kekuatan, nggak ada ketakutan tadi, banyak keberanian juga, dan terutama memuliakan Tuhan, karena yang Daud katakan tuh semuanya berpusat kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Meskipun dia mengatakan dia berpengalaman dalam melawan singa dan segala macamnya, tapi dia tahu kalau dia menghadapinya itu dengan Allah gitu, atau dengan kekuatan Allah, bukan dengan pengalamannya, kemampuannya. Itu sih menarik. Sip, sip. Oke, oke, so, milih. Oke ya, berarti setuju ya, berbeda berarti dengan kuasa dunia dengan kuasa Allah. Seperti tadi kita juga bahas banyak, kalau kuasa dunia bersumbernya daripada manusia itu sendiri, tapi kalau kuasa daripada Allah itu bersumber daripada Allah. Ya kalau daripada Allah, untuk apa ya? Untuk kita dapat melayani, bersaksi, mempermuliakan Allah. Tapi kalau kita untuk berkuasa untuk dunia, ya kita bisa sesuai dengan ego kita. Yaitu itu perbedaan yang sangat kontras. Oke. Betul. Ya, Silakan. ada betulnya juga sih sebenarnya soal tadi ngomongin soal kuasa ya sumbernya. Tapi memang Alkitab sendiri jelaskan kalau kuasa di dunia itu bahkan sebenarnya itu dari Tuhan sendiri. Meskipun akhirnya manusia pakai kuasa itu untuk sesuatu yang buruk gitu. Jadi tidak ada yang dapat kuasa seperti raja-raja di dunia ini, nggak dapat kuasanya meskipun mereka dipilih oleh rakyat sekalipun. Tapi kuasa itu sebenarnya dikasihkan oleh Tuhan. Itu kita sebut sebagai sebuah wahyu umum gitu ya, sebuah common grace, anugerah umum pada kita gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat ya bahwa ternyata perbedaannya itu cukup jelas ya antara power dari secara konteks umum dunia ini dengan kekristenan ya. Tapi mungkin kita harus perjelas lagi gitu ya. Jadi
power atau kuasa ini kan dari Roh Kudus ya. Tapi mengapa kita ini orang Kristen itu membutuhkan kuasa ini, membutuhkan kuasa dari Roh Kudus ini? Memangnya apa dampaknya dalam kehidupan kita gitu? Ya, aku dulu ya teman-teman. Kalau ditanya mengapa kita butuh, sebetulnya kita juga sudah sempat spill Leo tadi katakan ya, bahwa di dalam Alkitab tuh kuasa akan menjadi nyata ketika kita merasa lemah. Dan itu sebetulnya faktanya gitu. Ketika kita lemah, kuasa Kristus jadi nyata semakin kuat gitu ya. Nah itulah kuncinya, kenapa kita butuh ya karena kita lemah gitu. Orang mana yang sudah kuat tapi butuh kuasa kan nggak ada gitu. Tapi justru sebaliknya ketika kita lemah, kita butuh kuasa. Nah, kenapa kita butuh ya? Karena kita lemah. Dan kalau kita diperhadapkan dengan Allah, siapa sih kita gitu? Seberapa kecilnya kita di hadapan Allah yang menunjukkan kelemahan kita begitu banyak. Dan hanya dengan kekuatan Allah lah kita dapat melakukan banyak hal. Dan yang terutama adalah kemuliaan Dia. Nah, sehingga ketika berbicara tentang dampak juga, yaitu berdampak dalam sehari-hari kita ketika melakukan aktivitas khususnya yang memuliakan nama Tuhan. Itu sih. Ya, kalau dari aku sih tadi ini ya, mengapa kok orang Kristen tuh butuh kuasa Roh Kudus gitu ya? Ya langsung aja sih aku tadi ini orang Kristen gitu ya, dia pengikut Kristus gitu. Udah namanya pengikut Kristus pasti butuh Kristus gitu ya. Jadi kalau yang namanya pengikut kan juga ingin melakukan apa yang Kristus lakukan gitu, jadi meneladani Dia. Nah tadi ya balik lagi ya, kalau kita lemah gitu ya, kita manusia yang sebenarnya kita itu apa namanya, ketika kita belum ditebus Tuhan tuh kita kecenderungannya memang sebenarnya berbuat yang tidak baik gitu ya. Tapi bersyukur karena Tuhan sudah menebus kita, kita itu dimampukan gitu ya oleh Roh Kudus supaya kita itu bisa hidup benar gitu, untuk bisa melakukan hal-hal yang mulia, untuk bisa melayani Tuhan gitu. Jadi menurut aku ya itu sih salah satu kenapa kok kita itu butuh kuasa Tuhan ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Ya, aku setuju juga. Setuju terkait kalau kita lemah. Kita juga bisa lihat dari Efesus 6 ayat 12. Nah, di sini jelaskan bahwa lawan kita itu bukan manusia, tapi juga penghulu-penghulu di udara. Nah, Paulus di sini bilang kalau musuh utama kita itu bukan manusia yang secara daging darah kayak gitu. Tapi musuh kita itu kita ada dalam pertempuran rohani kayak gitu. Musuh kita, lawan kita itu ada yang tak terlihat kayak gitu. Jadi mereka bisa bersembunyi dalam sistem-sistem dunia, bisa juga menyesatkan terkait ajaran palsu dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita butuh kuasa daripada Allah, karena kuasa Allah lebih tinggi, karena kuasa Allah yang paling tinggi, sehingga kekuatan daripada Allah sendiri itu yang membuat kita mengerti apa yang harusnya kita ambil, jadi kuasa daripada penghulu-penghulu itu sendiri terkalahkan, yaitu singkatnya. Ya, jadi ngomongin soal manusia yang lemah ini sebenarnya saya teringat dengan satu nama sebenarnya. Kalau kalian rata-rata orang Kristen itu punya nama, kalian pasti punya teman yang namanya Enos, ada nggak sih? Enos itu sebenarnya manusia. Jadi Enos itu artinya sebenarnya manusia. Tetapi Enos itu sebenarnya kata dasar dari Ibrani itu adalah Anas. Anas itu artinya itu fragile atau rapuh sebenarnya. Jadi kalau ada teman kalian namanya Enos, sebenarnya rapuh lemah gitu. Oh enggak. Jadi maksudnya itu kata Enos itu mengingatkan kita bahwa kita ini dari debu tanah dan kita ini adalah makhluk yang lemah, fragile gitu ya. Itulah kenapa kita butuh kuasa atau kekuatan dari Tuhan seperti itu ya. Kalau ibarat kirim paket kita harus packing kayu ya supaya nggak mudah pecah ya. Fragile ya, betul. Rapuh dan rapuh hadapnya ke atas, nggak boleh ke bawah, balik. Nah, teman-teman di rumah gimana menurut teman-teman? Apa dampaknya? Mungkin teman-teman juga boleh men-sharingkan yang dirasakan dampak langsung ketika memperoleh kekuatan daripada Allah gitu. Yang terutama sih tentang keberanian itu. Itu aku juga melihat dan merasakannya juga ketika aku pelayanan di Balikpapan dulu, harus menghadapi pelayanan pengusiran roh-roh jahat di rumah jemaat gitu ya. Ya, satu sisi rasa takut juga gitu ya gimana gitu, nggak pernah lihat, nanti kalau tiba-tiba pas pelayanan tiba-tiba diwujudkan gitu kan ya takut juga ya gitu. Tapi
balik lagi kan bukan aku dan mentorku waktu itu gembala gitu ya, dia menyampaikan kalau roh yang ada padaku lebih kuat daripada roh-roh lain. Nah, sehingga itulah yang memberi kekuatan dan itu menyadarkanku bahwa kalau sudah dapat kekuatan daripada Allah, di depan apapun kayak kayak gimana pun rintangan tantangannya, kalau Mili bilang penghulu-penghulu di udara pun hantam, maju jalan, gas gitu ya. Itu kalau benar-benar dari Allah sih. Nah, gimana menurut teman-teman? Siapa tahu punya pengalaman. Ya, aku nambahin juga ya. Aku juga ini ya pernah gitu ya merasa kayak ini walaupun kita itu duduk diem gitu ya, tapi bisa juga loh pikiran kita itu kayak terintimidasi gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang tiba-tiba itu jelek atau mungkin perasaan mengasihani diri gitu ya, merasa tidak layak terus ya banyak hal yang kadang itu membuat iman kita itu justru lemah gitu. Entah apapun lah yang berseliweran gitu di pikiran gitu. Ya, saya sendiri merasa ketika ada seperti itu gitu ya. Aku tuh berdoa sama Tuhan gitu. Aku berdoa supaya Tuhan itu menolong aku gitu dalam hal ini. Aku ada pikiran-pikiran yang mengintimidasi aku, yang membuat aku tuh jadi susah maju, yang membuat aku kok merasa tidak layak melayani Tuhan. Padahal kan aku sudah ditebus Tuhan gitu ya. Jadi berdoa supaya aku tidak fokus terhadap pikiran-pikiran itu, tetapi aku lebih mempercayai akan kuasa Tuhan gitu. Dan Roh Kudus yang sudah di dalam aku pasti mampu gitu ya untuk menolong aku. Jadi setelah berdoa itu ya aku ambil ini sikap aktif gitu ya untuk tidak apa tidak memikirkan hal itu gitu. Jadi lebih melakukan pekerjaan yang baik, terus juga membuat kesibukan yang baik gitu. Dan itu memang menolong gitu ya. Jadi penting juga untuk berdoa gitu karena mau tidak mau kita tetap harus menyadari bahwa Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, lalu kita juga berdoa gitu. Jadi memang ya itu sangat terasa. Nah, tetapi justru juga di sisi yang bersamaan ketika kita berdoa, itulah kekuatan Allah diberikan gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan kekuatan dan berdoa, doanya bisa lebih dalam, bukan hanya rutinitas atau laporan saja, tapi benar-benar deep lah di dalam doa itu dan dampaknya pun nyata gitu ketika kita mengandalkan kekuatan yang daripada Allah. Itu sih. Ya, betul, betul, betul. Setuju, setuju. Ya, oke. Kalau aku juga ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Ya, seperti tadi yang juga dijelasin, ya kita hidup dalam dunia ini banyak intimidasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sendiri minta hadir Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita pasti ditolong kayak gitu. Kita pasti ditolong, kita pasti dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan hidup benar. Yaitu akan menjadi penting. Ya, betul, betul, betul. Ya, tadi aku pikir sih kita semua ini ya sepakat gitu ya bahwa sebenarnya kita itu sangat butuh kuasa Roh Kudus gitu ya. Aku percaya teman-teman yang ikut melihat live ini pun pasti pernah punya pengalaman gitu ya bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupan teman-teman. Terus juga bagaimana kuasa Roh Kudus itu nyata juga dalam kehidupan teman-teman gitu. Jadi nanti boleh sharing juga teman-teman ya di kolom komentar gitu. Ya, kalau kita memang ini ya sangat butuh kuasa Roh Kudus dan segala manfaatnya tadi juga kita sudah sharingkan. Jadi akan sangat baik gitu ya bagi kita untuk kita itu bisa menerapkan kuasa yang sudah Tuhan berikan ini tuh dalam hidup kita sehari-hari gitu, terutama untuk kita bisa melayani Tuhan dengan baik gitu. Nah, memang nggak dimungkirin sih. Kadang kita memikirkan gitu ya, gimana caranya gitu. Kadang bahkan ada yang tanya gitu ya sama temen gimana sih caranya ya sekarang teman-teman sendiri punya nggak ini ya pengalaman tentang ini gitu atau mungkin pernah gitu menemukan caranya seperti apa gitu boleh di-sharingkan. Ya, ngomongin soal gimana kita ini menerapkan dari apa yang kita tahu mengenai kuasa Tuhan gitu ya, kuasa yang sudah diberikan kepada kita ya. Ya. Ya, itu ya pasti kita mulai setiap hari kita dengan doa ya untuk biarkan Tuhan itu memimpin kita dalam rohnya gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus juga Galatia 5, Paulus meminta supaya
jemaat Galatia untuk hidup di dalam roh gitu, hidup oleh roh. Jadi bukannya menuruti keinginan daging kita, tapi hidup di dalam roh gitu. Artinya ya berarti kita sudah dalam kehidupan kita ini bertanya ini, dalam keseharian kita bertanya, Tuhan ini maunya apa? Tuhan maunya saya ini seperti apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi bukannya kita mengandalkan, oh saya bisa ini, bisa itu, oh keputusan semua keputusan yang saya ambil itu akan terjadi seperti itu. Bukan, meskipun ada keputusan yang terjadi, tapi hal yang lebih benar adalah jika kita menyerahkan keputusan-keputusan itu di dalam doa kepada Tuhan gitu, biar Tuhan itu memberikan kebijaksanaan kepada kita gitu. Itu salah satu bagaimana kita mengandalkan dan juga menerapkan kuasa yang sudah Tuhan kasih kepada kita seperti itu. Ya, aku juga ada sedikit kesaksian. Dulu aku waktu masih kuliah tingkat 1, terus kami kayak ada disuruh untuk penginjilan. Itu hal yang menurut aku paling wah, susah banget. Karena aku orangnya yang nggak suka basa-basi. Maksudnya kalau so asik dengan orang itu nggak bisa kayak gitu. Terus ya orangnya cuek. Ya gimana nih Tuhan kayak gitu. Aku mikir ya aku minta pimpinan daripada Roh Kudus. Tolong untuk buat aku bisa penginjilan terhadap orang itu. Jadi yang aku kagetkan ada hal-hal yang membuat aku kayak sepertinya ya ini nggak pas gitu lah. Tapi itu dibuat sama Tuhan untuk aku bisa masuk untuk menginjili orang tersebut. Yaitu karena pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, rasanya kita semua sepakat kalau memang doa itu dasar dari segalanya ya, ketika khususnya meminta pertolongan Roh Kudus gitu. Sehingga dalam konteks menerapkan gimana caranya ya pasti dasarnya doa. Tapi di sisi lain kita juga harus pahami kalau setelah berdoa kita harus juga memulainya gitu. Gimana bisa kita merasakan kalau kita hanya doa tapi kita nggak pernah memulai? Ya contohnya Mili tadi ya, ketika mau penginjilan ya mulai ngobrol, mulai berinteraksi gitu kan. Nggak mungkin Mili hanya berdoa, Tuhan mampukan aku untuk penginjilan, tapi dia diam saja gitu. Pun kita dalam banyak hal gitu, ketika memulai pelayanan kita, kehidupan sehari-hari kita ya, mari kita coba mulai gitu ya, sehingga kita tahu gitu ya kekuatan ini dari Allah dan segala macamnya. Kita juga bisa evaluasi dari sisi kita sendiri. Oh ini kurang baik dari sisiku, harusnya bisa begini, bisa begitu. Ketika itu kita mulai. Nah artinya sangat baik jika kita memulai, khususnya dalam konteks balik lagi ya pelayanan, karena kuasa dari Roh Kudus itu bertujuan untuk pelayanan dalam sehari-hari juga gitu ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keuntungan kita. Itu sih. Ya, setuju juga dengan teman-teman gitu ya. Jadi tadi berdoa itu penting gitu ya. Berarti kita juga boleh berdoa nih untuk minta keberanian gitu ya. Keberanian untuk melangkah gitu, keberanian untuk mau maju gitu ya. Ya aku ingat sekali gitu ya, ketika di dalam pelayanan itu entah kita ada pertemuan atau entah kita ada rapat gitu ya. Itu di dalam doa itu sering kali minta, Tuhan berilah kami ketelitian, berilah kami kepekaan gitu, berilah kami kemampuan yang kami perlukan gitu untuk bisa melayani Tuhan dengan baik gitu ya. Aku pikir ini sangat penting gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyadari kuasa akan Tuhan dan kita memang harus memakai kuasa ini untuk melayani Tuhan ya, kelengkapan itu ya kita mintanya ke Tuhan gitu ya. Karena kadang kita ada juga orang yang ya gitu ya semangat sekali melayani Tuhan, tapi memang ada satu karakter tertentu yang mungkin kurang teliti gitu ya. Jadi di dalam melayani mungkin ada hal-hal yang sangat sayang gitu ya, karena ternyata kurang teliti atau kurang apa gitu. Jadi nggak ada salahnya sih menurut aku juga berdoa gitu ya, untuk Tuhan tuh memberi kita kemampuan untuk bisa melakukan pelayanan juga lebih baik gitu ya. Ya, tapi menarik juga kalau kita melihat bahwa bukan hanya mulai ya, tapi juga konsisten gitu. Gimana teman-teman memandang hal ini? Seberapa gimana nanti
caranya konsisten dalam menerapkan kuasa Roh Kudus ini? Karena kayaknya kalau bicara soal mulai, semua bisa gitu. Dan semua pasti punya semangat yang sama. Wah, aku harus hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Tapi kalau sudah 1 bulan gitu terus, kayaknya ada yang tiba-tiba jatuh gitu ya. Jatuh bangunnya itu hal yang biasa sih. Tapi ya dari teman-teman mungkin ada tips supaya konsisten ketika menerapkan kekuatan dari Allah ini, silakan. Ya. Ya kalau ngomong, ya itu tadi betul ya. Apa semua orang kalau memulai itu gampang, mulainya itu gampang ya. Tapi jadi konsisten itu sulit. Seperti itu. Nah, memang itu disiplin. Jadi disiplin itu suatu hal yang memang harus kita minta juga kepada Tuhan ya, supaya kita itu diberikan disiplin. Nah, disiplin itu ngomongin sesuatu yang harus kita lakukan, entah kita tuh suka atau tidak suka. Jadi terkadang itu konsistensi itu terganggu oleh karena kita itu melakukan apa yang ingin kita lakukan, bukan apa yang harus kita lakukan. Sedangkan disiplin, itu keteraturan, itu tuh bicara soal kita ini melakukan apa yang harus kita lakukan, meskipun kita tidak suka. Meskipun sekarang kondisinya kita lagi nggak mau, seperti itu ya. Dan memang Tuhan sendiri adalah Tuhan yang konsisten dan teratur ya. Tuhan tuh memilih mengerjakan segala sesuatunya itu juga dengan keteraturan, seperti itu. Ya, makanya itu saya percaya juga ya. Kalaupun kita jatuh misalnya tidak konsisten dengan satu hal, itu bukan berarti kuasa Tuhan itu gagal. Jadi memang ya Galatia ngomong bahwa daging itu juga lemah ya. Gitu, daging juga lemah. Tapi ingat bahwa pertumbuhan iman gitu itu tidaklah statis. Dia cenderung fluktuatif. Maka dari itu kita jangan sampai kejatuhan kita atau ketidakkonsisten kita dalam satu hari 2 kali, 3 kali gitu, itu membuat kita aja jadi undur dari iman. Jadi merasa bahwa saya sudah minta kuasa Tuhan, tapi kenapa saya tidak konsisten? Itu Anda sendiri. Kenapa Anda tidak melakukannya gitu ya. Jadi jangan salahkan kuasa Tuhan Anda sendiri. Kenapa Anda melakukan apa yang Anda suka, bukan apa yang harus Anda lakukan. Seperti itu. Menarik. Dari yang lain? Ya, dari aku nambah juga. Ya, aku pikir menerapkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari maupun pelayanan itu satu perjalanan yang berkelanjutan gitu ya. Itu harusnya jadi seumur hidup kita juga gitu kan ya, sebagai orang Kristen gitu. Jadi aku pikir memang sangat perlu ketekunan gitu. Tidak gampang untuk bisa tekun. Ya, tekun tadi itu ini ya, satu temen, satu kategori sama disiplin juga gitu. Harus tekun tapi juga rendah hati. Aku pikir itu juga perlu gitu. Kita tidak akan mungkin bisa disiplin atau tekun kalau nggak punya kerendahan hati gitu ya. Karena mau nggak mau dalam perjalanan hidup kita itu kita terus diajar gitu ya oleh Roh Kudus gitu untuk mau hidup benar, untuk mau konsisten bahkan ya di dalam melayani gitu. Jadi kalau nggak punya rendah hati ya akan susah gitu. Dan di satu sisi aku juga pikir perlunya komunitas Kristen yang sehat gitu ya, yang bisa kita ikuti, karena ini juga bisa menolong kita itu untuk bisa punya apa ya istilahnya kayak vitalitas hidup yang yang bisa terus jalan gitu ya, semangatnya terus ada gitu. Jadi kalau kita sedang lemah atau apa gitu kita bisa dikuatkan, apalagi kalau mungkin ada rekan kita yang dalam kondisi yang kurang baik, kita juga bisa gantian menguatkan. Ini aku pikir juga perlu gitu ya. Betul. Ya. Kalau dari aku sih, aku lihatnya bagaimana kita bisa mempertahankan itu untuk konsisten itu. Aku lihatnya juga bagaimana kita sadar akan diri kita bahwa kita ini lemah. Seperti yang tadi juga jelasin. Jadi kita butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Jadi sehingga apa yang kita lakukan setiap harinya, kegiatan kita minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk tolong kita. Yaitu bisa jadi kalau kita buat secara konsisten. Jadi kalau aku juga kadang kalau sedang mempersiapkan segala sesuatu, gunakan dengan kekuatan aku sendiri, kayaknya rasanya nggak dapet ini buntu ini, perlu diingatkan dan pakai kekuatan sendiri kayak gitu. Ya, semua yang teman-teman sampaikan tentu aku sangat sepakat ya. Kalau memang itu perlu konsisten gitu ya. Jadi aku teringat juga kalau bisa aku berikan gambaran ya. Ketika Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga yang menolong supaya kita bertahan dalam kekuatan tersebut gitu. Jadi sebetulnya nggak ada andil kita. Nah oleh sebab itu
untuk konsisten ya kita balik lagi kepada Sang Pemberi kekuatan supaya menolong kita, mengingatkan kita, menegur kita. Karena Tuhan punya banyak cara gitu untuk menegur, mengingatkan, dan menolong kita kembali pada kekuatannya gitu. Bukan kembali kepada kekuatan kita sendiri. Itu sih menarik. Ada satu komentar juga dari Ibu Evi Broto. Jadi pergumulan penting bagi anak muda yang cenderung punya power karena masih muda untuk membiarkan kuasa Roh Kudus yang menjadi power sejati kita. Perlu disiplin rohani. Nah, itu juga jadi yang penting ya di kita anak-anak muda, karena mungkin kita merasa masih kuat, masih hebat, masih muda, semangatnya bisa gitu ya, tapi padahal untuk hidup kita perlu kekuatan daripada Allah gitu. Khususnya ketika kita berbicara tentang kekuatan Roh Kudus gitu ya. Untuk apa sih kekuatan Roh Kudus? Kan salah satunya juga untuk kita memiliki hidup dalam kemenangan setiap hari. Karena kita sudah ngebahas ya, kemarin kebangkitan Kristus kan memberi kemenangan kepada kita. Sehingga di hari-harinya kita tidak lagi mengalami ketakutan. Seperti Mbak Santi tadi bilang, intimidasi dalam pikiran. Nah itu kita hidup dalam kemenangan salah satunya karena kekuatan Roh Kudus. Mungkin teman-teman juga boleh tambahin sedikit lagi untuk apa sebenarnya kuasa Roh Kudus ini. Nah, boleh ditambahkan sedikit nih supaya memperjelas lagi nih untuk rekan-rekan di rumah. Ya, aku nambahin ya, tadi aku teringat ini sih, tadi kan kita sempat bahas ya, kenapa sih orang Kristen butuh Roh Kudus gitu ya, kuasa Roh Kudus gitu ya. Ya aku pikir orang Kristen itu kan ini ya, kita itu harus bertumbuh gitu ya di dalam iman kita gitu. Jadi salah satu manfaatnya juga itu ya, untuk kita itu bisa bertumbuh dalam Tuhan dan pastinya berbuah gitu ya. Kalau sudah bertumbuh, berbuah, dan itu buahnya itu untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi ya itu tadi ya, mau ndak mau kita tetap harus bergantung sama Tuhan sih, karena memang kita lemah dan kita pun juga sebenarnya kita harus bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh ya gimana gitu, berarti kan sama aja kita nggak ini ya, nggak bisa hidup di dalam iman dengan baik juga gitu. Yes, oke. Nah, ya Mili silakan. Ya, oke. Sorry Mas ya, kalau aku untuk apa kayak gitu, aku meresponi dari Mas Rey. Ya kalau dilihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu juga dijelaskan tujuan kita diberikan kuasa yaitu untuk menjadi saksinya. Ya itu suatu privilege gitu ya, ketika kita sebagai anak-anaknya diutus untuk menjadi saksinya. Nah ini menjadi hal yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita hanya berdiam diri, tapi sesuai dengan kuasa yang diberikan daripada Tuhan, kita juga menyampaikan menjadi saksinya. Betul. Ya namanya dikit itu tadi menarik. Jadi kalau kalau Anda punya kuasa, misalnya Anda punya kuasa gitu. Jadi tujuannya adalah menjadi saksi Kristus seperti ya. Menyaksikan Kristus berarti Kristus yang dimuliakan. Tetapi kalau jadi Anda punya kuasa gitu ya, entah apapun itu, misalnya yang menyembuhkan atau apa gitu ya, kuasa-kuasa itulah. Tapi kalau ternyata yang terkenal adalah Anda, yang semakin dimuliakan adalah Anda, berarti harus dipertanyakan, itu betulkah kuasa Anda atau kuasa Tuhan atau kuasa Anda atau kuasa apa ini gitu. Kalau ternyata Tuhan itu tersembunyi, malah kamu yang semakin besar seperti itu. Ya, aku teringat aku hari Minggu kemarin khotbah kalau kita itu hidup dalam kuasa kemenangan gitu, kuasa kebangkitan. Ya kita tersembunyi di balik dia gitu. Jadi bukan ya, kalau dalam konteks Leo tadi, pembicaraan Leo, bukan kita yang menyembunyikan Yesus gitu ya, tapi kita yang tersembunyi. Kolose 3 nih ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini menarik sih, menunjukkan kalau dengan kekuatan Allah, sungguh-sungguh yang menonjol justru Allahnya, Kristusnya yang menonjol, bukan kita. Meskipun yang melakukan kita, yang eksekusi kita, maksudnya dalam artian penginjilan tadi, pelayanan sehari-hari, kita yang melakukan, tapi yang menonjol justru Kristus. Inilah hebatnya kuasa Kristus. Oke, nggak terasa teman-teman, hampir 1 jam kita berdiskusi. Tandanya memang saatnya kita berpisah ya.
Dan jangan khawatir teman-teman, karena minggu depan kita masih ada lagi. Tapi sebelum aku memberikan sedikit informasi dari masing-masing kita, boleh berikan closing statement-nya atau ya kesimpulan call to action untuk kita semua malam hari ini dari Mili ya, Mili aja. Dari Mili terus ke Leo, terus Mbak Santi, nanti aku terakhir. Silahkan. Ya, oke. Dari aku, ya kuasa daripada Allah itu bekerja secara nyata dengan begitu hebatnya dalam diri kita. Jadi bagaimana kita kuasa itu tidak hanya kita untuk duduk diam gitu, tetapi kita untuk bersaksi. Ya itu dari aku. Oke. Kata-kata hari ini pendek saja. Kuasa yang sejati datang dari Tuhan, jadi andalkan Tuhan bukan dirimu sendiri. Makasih Kak Gem. Ya, dari aku, kita harus bersyukur karena sudah menerima kuasa dari Tuhan, dan mari kita hidup bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan, dan pakailah kuasa Tuhan untuk melayaninya dengan baik. Amin. Ya, serupa ya teman-teman. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi ya, buka hatimu, buka dirimu untuk menerima Roh Kudus. Jangan keraskan pikiran, jangan keraskan hati, karena kunci untuk mendapatkan kuasa ya Roh Kudus tinggal dalam kita gitu. Dan kuasa yang dari Roh Kudus itu juga kembali untuk kemuliaan namanya. Jadi tetaplah hidup di dalam Roh. Amin. Thank you banyak teman-teman, thank you Mbak Santi, thank you Leo, thank you Mili sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Thank you teman-teman di rumah juga yang sudah nonton sampai akhir dan sudah memberikan komentarnya, thank you banyak. Kita berjumpa lagi di minggu depan sudah masuk bulan baru, artinya Sabda Yud punya tema baru. Dan karena di bulan depan kita juga akan segera menyambut kenaikan Kristus, jadi temanya seputar kenaikan, yaitu amanat agung. Nah, menarik ya teman-teman. Stay tune dan terus follow Sabda Resources supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi dan juga terkait Sabda Yud ya khususnya, dan juga topik-topik atau konten-konten yang menarik dari Sabda Resources. Nah, oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Mili boleh menutup seluruh rangkaian kita di dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur selama 1 jam kami telah berdiskusi. Tuhan Yesus, tolong setiap dari kami, anak-anak-Mu, baik Mas Ray, Kak Leo, Mbak Santi, bahkan hambamu dan juga teman-teman di rumah, untuk apa yang kami diskusikan ini kami juga bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus juga berkati untuk Sabda Youth, supaya menjadi platform, menjadi wadah untuk anak-anak muda bisa lagi bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you, see you teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati.